إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas sekian banyak limpahan nikmat-Nya. Selain karena memang pada hakikatnya apapun yang terjadi, yang kita terima, yang mampu kita lakukan berupa kebaikan ataupun kita terhindar dari kemaksiatan, tidak lain juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar-benar selayaknya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat tidak pantas kita hanya memuji kepada Allah ketika kita dapat kesenangan duniawi semata. Sangat tidak pantas kita hanya mengucapkan alhamdulillah ketika kita dapat rezeki, misalkan berupa harta, uang atau apapun dari kesenangan dunia. Sementara yang lebih besar adalah rezeki berupa taufik, hidayah. Kita mampu mendatangi majelis ilmu, seberapapun yang kita dapat kita mampu mengamalkannya. Jamaah sekalian rahimahumullah, para ulama senantiasa mengawali atau ketika berikan nasihat, mesti yang paling utama beliau nasihatkan adalah untuk selalu meluruskan niat di setiap amalan. Bahkan seorang ahli hadis itu mengatakan, beliau ingin menyampaikan satu hadis, setelah beliau, bahkan ketika belum menyelesaikan hadis tersebut, ternyata kata beliau, aku harus memperbarui niatku. Ketika di awal beliau lillahi ta'ala, kemudian mulai datang keinginan yang lain dari nafsunya, mungkin berupa keinginan dipuji oleh manusia atau ujub bangga diri dan sebagainya. Makanya dalam satu ibadah saja, bahkan itu dalam satu kesempatan beliau ingin menyampaikan satu hadis, beliau harus memperbarui niatnya. Terlebih lagi ketika kita berada di ibadah yang panjang. Sholat misalkan, bisa jadi ketika pertama kita takbir kita sudah
berusaha untuk meluruskan hati kita. Rakaat pertama sudah mulai goyah, maka harus segera diperbarui terus seperti itu. Termasuk menuntut ilmu, salah satu faktor utama Allah berikan ilmu adalah ketika seorang itu meluruskan niatnya untuk mencari wajah Allah, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apa ikhlasnya, maka sekadar itu juga ilmu yang Allah berikan kepadanya. Sehingga para ulama itu senantiasa mereka ketika menyusun kitab hadis, hadis yang pertama, seringkali hadis pertama yang beliau sebutkan adalah hadis dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, ada seorang berkata kepada Imam Ahmad, qala Abu Bakar Al-Marudhi rahimahullah, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah, yakni Imam Ahmad bin Hanbal, wa dzukira lahu as-sidqu wal ikhlas. Orang ini berkata, aku mendengar seorang berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, disebutkan kepada beliau kejujuran dan ikhlas. Faqala Abu Abdillah, bihadza irtafa'al qaum. Imam Ahmad berkata, dengan inilah suatu kaum akan terangkat derajatnya. Dengan inilah seorang akan terangkat. Ketika seorang memiliki kejujuran dan keikhlasan, maka bukan hanya akhirat, dunianya pun juga akan terangkat. Mungkin secara ekonomi, secara status sosial dia bukan apa-apa, tetapi karena kejujuran dan keikhlasannya, Allah akan mengangkat derajat. Justru orang akan bahasanya angkat topi. Ini dalam urusan, jadi bukan hanya dalam akhirat, urusan dunia pun manusia akan lebih senang bermuamalah dengan orang yang jujur. Ini adalah perkataan atau di antara perkataan dari Syekh penulis kitab Ta'dilul Ilmi, Khulasah Ta'dilul Ilmi. Beliau mengatakan, adapun ikhlas berkaitan dengan ilmu terkandung di dalamnya, berkaitan menuntut ilmu terkandung di dalamnya 4 hal. Yang pertama, niat seorang ketika menuntut ilmu, raf'ul jahli an nafsihi, mengangkat, menghilangkan kebodohan dari dirinya. Dia mengetahui, dia berusaha untuk mengetahui hal-hal yang pokok berkaitan dengan akidahnya atau ibadahnya, yakni lebih khusus berupa perintah atau larangan. Yang kedua, raf'ul jahli an ghairi atau anil makhluqi, mengangkat kebodohan dari orang lain, yakni bita'limihim wa irsadihim lima fihi salahu dinihim dunyahum wa akhiratahum, yaitu dengan mengajarkan, memberikan pengajaran kepada mereka, menunjukkan kepada mereka hal-hal yang bisa memperbaiki dunia mereka dan akhirat mereka. Yang ketiga adalah ihya'ul ilmi wa hifdhuhu minad diya,
menghidupkan ilmu dan menjaganya agar tidak dilupakan manusia, tidak hilang. Karena ketika sunnah dilupakan, maka yang tidak sunnah itu akan tumbuh dan merajalela. Sehingga nantinya orang yang mendatangkan sunnah justru akan dikatakan mendatangkan hal yang baru. Saking bahasa Indonesia itu kaprah, sudah kaprah tapi salah. Jadi para ulama mengatakan kalau sunnah itu mati maka bid'ah akan hidup. Baik. Sebelum lebih lanjut, kita sebenarnya tidak perlu alergi dengan istilah bid'ah karena istilah bid'ah itu masuk istilah yang syar'i. Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Tidak mesti kalau setiap kita mendengar kata bid'ah harus konotasinya wah ini sing gampang nyalami amalane kancane. Tidak seperti itu. Bid'ah itu tidak sederhana. Tidak sekedar apa yang tidak dilakukan Nabi kemudian dikatakan bid'ah. Tidak sekedar apa yang tidak ada di zaman Nabi, di zaman sahabat kemudian bid'ah. Sekali lagi istilah syar'i seperti bid'ah, jihad, batil misalnya. Kalimat-kalimat itu kita tidak perlu alergi, tidak perlu khawatir karena kalimat itu kalimat-kalimat yang digunakan oleh Allah dan Rasulnya. Kafir juga tidak usah khawatir. Kafir itu Allah sendiri yang menggunakan banyak ayat di dalam Al-Quran. Dan kalaupun kita mau melihat ke dalam agama lain, dan kita harus tahu misalkan mereka mengatakan kita kafir karena kita bukan beragama seperti agama mereka, ya tidak apa-apa, karena memang seperti itu. Istilahnya istilah yang digunakan di dalam agama, dalam kitab suci. Orang yang tidak beragama Islam dikatakan kafir. Kita menurut agama mereka karena nggak beragama seperti agama orang lain, ya dikatakan dengan istilah yang sama, mungkin tidak kafir tapi dengan istilah yang lain, sehingga tidak perlu khawatir. Karena bid'ah itu memang erat kaitannya. Sebenarnya para ulama dahulu ketika memperingatkan tentang bid'ah, ini lebih pada bid'ah yang mukafirah, bid'ah besar berkaitan dengan akidah. Karena ini bid'ah yang berbahaya. Dikatakan mukafirah itu bid'ah yang sampai bisa mengeluarkan seseorang dari Islam karena berkaitan dengan keyakinan. Bid'ahnya Jahmiyah, Qadariyah, bid'ahnya Syiah. Ini bid'ah yang berbahaya. Ya, hari ini kalau terdengar kata bid'ah itu mesti hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Ini kecil, lebih ringan, ya. Tapi kita tidak akan membahas di sini lebih lanjut. Sedikit saja kita sampaikan bagaimana para ulama memberikan batasan bid'ah itu apa. Dan ini sepakat, karena saya pernah mendengar salah satu ulama dari kalangan selain kita, mereka juga mengutip definisi. Ini definisi Imam Asy-Syatibi. Beliau mengatakan bid'ah itu lafaz Indonesia ya, sesuatu yang masalah. Jadi
Jadi sesuatu yang tidak dilakukan, sesuatu yang jadi begini batasannya, sesuatu itu dibuat tujuannya untuk berlebihan dalam beribadah, mirip dengan syariat. Tujuannya apa? Mubalaghatu fi ta'abbudillah, untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah. Muhtara'atun, sesuatu yang baru, muhtara'ah, kemudian yudhari syariah, mirip dengan syariat, yuqsadu bi'amalihi al-mubalaghatu fi ta'abbudillah. Jadi dimaksudkan dengan melakukannya itu untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah. Maka tidak mesti hal yang tidak ada di zaman Nabi, tidak mesti itu bid'ah. Karena para ulama mengenal di sana ada hal-hal yang namanya masalih mursalah, suatu yang baik yang itu dituntut untuk ada. Semisal ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu ditulis tidak di masa Nabi, tapi setelah kurun ketiga, 4 baru disusun ilmu fikih, ilmu hadis dan sebagainya. Termasuk penulisan pembukuan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini tidak bisa dikatakan bid'ah meskipun tidak dilakukan di zaman Nabi. Pengumpulan sudah mulai di zaman Abu Bakar. Kemudian disimpan di masa Umar. Sampai kemudian di masa Utsman terjadi perselisihan yang besar di kalangan para sahabat. Ketika bukan kalangan, dari kalangan tabi'in. Karena sahabat sudah menyebar ke berbagai negeri, sementara mereka membaca Al-Quran itu sesuai apa yang mereka kuasai. Al-Quran turun dengan 7 bahasa, 7 dialek orang Arab. Maka waktu itu orang membaca sesuai yang mereka kuasai. Di zaman Nabi saja sudah terjadi khilaf ketika ada sahabat membaca dengan bacaannya, sementara Umar tidak tahu bacaan itu, kemudian diingkari oleh Umar. Akhirnya diajak, kita berhukum kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan ikra kepada sahabat Umar. Kata Rasulullah, "Na'am. Hadza kama unzila." Ya, ini benar seperti diturunkan. Kamu Umar baca, ikra baca. Ya, seperti ini juga Al-Quran diturunkan. Nah, di zaman Utsman itu persekutuannya lebih parah. Gara-gara kumpul ketika haji itu orang akan kumpul ke Mekah dan Madinah. Atau ketika berjihad, mereka semua berkumpul pasukan dari berbagai negeri kaum muslim. Ketika mendengar sahabat yang membaca dengan bacaan yang lain, akhirnya satu menyalahkan yang lain sampai menghunus pedang, hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya dilaporkan hal ini kepada khalifah, maka khalifah kemudian berinisiatif menulis Al-Quran dengan satu bahasa, itu tulisannya orang Quraisy. Ya, seperti Quran yang kita baca hari ini. Bacaan yang lain itu tersimpan di dalam kitab, dipelajari oleh mereka-mereka yang khusus belajar qiraat. Yang dibaca ya tulisan yang ini, yang hari ini yang ada. Itu tidak bisa dijadikan dalil untuk perbuatan yang benar-benar tidak ada contohnya di masa saat ini. Kemudian orang berdalil dengan itu, lah itu sahabat melakukan ini, itu membukukan Al-Quran dan sebagainya. Jadi kita juga tidak perlu alergi dengan istilah-istilah itu. Ketika dibahas pun, para ulama selalu menekankan ketika ada pembahasan berkaitan dengan hal-hal yang mengkafirkan atau hal-hal yang berisi dengan bid'ah, itu semua adalah pembahasan hukum suatu amalan. Sama sekali tidak bermaksud untuk menghukumi orang per orang, kelompok per kelompok. Pembahasannya pembahasan ilmiah.
untuk menjatuhkan vonis terhadap perorangan ini suatu yang berat, bukan tugas seorang perorangan, itu ustadz thalabul ilmi, itu sama sekali tidak berhak. Kalaupun itu terjadi di negeri yang berhukum Islam, itu dilakukan oleh hakim, oleh ulama qadhi. Jadi yang minimal kalau ulama yang menghukumi hal-hal berat seperti itu, ulama senior yang benar-benar beliau itu ibaratnya sudah nggak ada urusan dengan duniawi, tidak tergantung lagi dengan urusan politik, dengan urusan apapun. Senior secara ilmu dan umur, terus gak kayak dunia. Kalau itu diserahkan pada orang-orang muda, ilmu dan umurnya, ya orang akan bermudah-mudahan. Nggak senang sedikit sama temannya, oh kon musyrik, oh nggak senang sedikit, oh kon bid'ah. Dalil yang sebutkan berdalil dengan Al-Quran dan hadis, sehingga ini juga yang menyebabkan orang-orang menilai kajian sunnah itu suka menyalahkan orang dan sebagainya. Karena memang ada orang-orang yang belajar akidah salaf, akidah yang benar, tetapi manhajnya, cara mereka memahami, cara mereka mempraktekannya bukan caranya salafus saleh. Ini banyak bertebaran. Kitab Tauhid itu, Pak, kitab yang paling khusus ya, lengkap membahas tentang tauhid dan yang membatalkannya berupa kesyirikan dari awal sampai akhir. Tapi namanya kitab itu tidak bisa berbicara, tertulis di situ, maka tergantung siapa yang mengajarkannya. Maka kalau ada orang yang terkenal lebong, kemudian digerebek ketemu kitab tauhid, yang salah bukan penulis kitabnya. Mereka boleh jadi belajar akidah tauhidnya, akidah salaf, tapi pemikirannya takfiri, teroris, dan sama sekali tidak ada kaitannya. Kalau jangan baca dari awal sampai akhir kitab tauhid itu isinya Al-Quran, hadis, perkataan sahabat. Al-Quran, hadis, perkataannya sahabat. Begitu dari awal sampai akhir. Sehingga penulis kitab tauhid itu jadi kambing hitam, seolah-olah beliau itu gembongnya yang merintis dan mencetuskan terorisme sampai dijuluki Wahabi, karena penulisnya namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga di orang-orang yang belajar kitab itu dinamakan Wahabi. Asal sekali tidak benar. Sekali lagi, kitab itu dibaca oleh semua orang, baik yang benar-benar ingin mendapatkan kebenaran atau yang benar-benar memang sudah punya pemahaman yang menyimpang. Secara akidah ya, tapi secara pemikiran global, pemikiran asalnya dia sudah menyimpang. Akhirnya tetap jadi teroris. Kemudian dikatakan kita ini menolak mazhab. Nah, ini juga tidak benar. Para ulama, mereka, para asatidz semua, mereka mengajarkan bahwasanya memang kalau kita itu sudah tua-tua begini, ya kita belajar yang sederhana, yang langsung praktis. Ini dalam masalah ini mana yang bisa kita amalkan. Kalau yang muda-muda belajar santai ya dari kitab yang dasar, gitu. Dari kitab yang tipis, kemudian ini dalam mazhab tertentu, dan para ulama kemarin kita sudah bahas, mereka tidak mewajibkan, tapi ini metodologi belajar agar pemahaman itu runtuh. Dia belajar dari salah satu mazhab tertentu. Tujuannya apa? Kalau langsung buka kitab aliyah yang dibuka, kita perbandingan mazhab, mumet, belajar fikih khilaf kabeh. Ayo, wis, enggak usah belajar fikih lah.
Isinya tukaran tok kabeh. Jadi perbandingan mazhab itu mau tidak mau memang harus seperti itu. Karena memang kemarin ya, kalau ada khilaf kita disuruh mencari yang paling kuat, yang paling dekat dengan dalil. Jadi kita nggak akan ditanya sama yang tahu. Kemudian setelah kita memilih satu pendapat, ternyata di situ khilafnya benar-benar khilaf yang berat, artinya khilaf yang berdasarkan dalil, maka selanjutnya kita tetap harus menghormati orang yang memilih pendapat yang lain. Dalam masalah seperti itu tidak boleh memaksa. Kamu harus ikut seks saya, kamu harus ikut mazhab saya. Kemudian yang keempat tadi adalah al-amalu bil ilmi, yaitu tujuan kita untuk menuntut ilmu itu untuk beramal. Jadi bukan hanya sebagai sakofah wawasan saja. Karena kalau kita menuntut ilmu hanya sebagai wawasan, tentunya ilmu itu tidak bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada kitab Manhajus Salikin. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu babul istinja wa adabul qada'il hajat. Babnya istinja itu bersuci dan menunaikan hajat ke belakang maksudnya. Menunaikan hajat dari sini, buang hajat dari sini. Beliau mu'alif berkata, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yustahabbu idza dakhala al-khala'a ay yuqaddima rijlahul yusra wa yaqulu bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi disunahkan ketika seorang masuk ke dalam tempat buang hajat, WC, untuk mendahulukan kaki kiri dan mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah, ya artinya. Kemudian berlindung, Allahumma, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-khubs. Al-khubs itu bisa dibaca dua bacaan. Al-khubsu wal khaba'is, itu berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kalau dibaca al-khubus minal khubusi wal khaba'is, artinya kita berlindung dari keburukan dan pelakunya. Jadi dua-duanya itu kita ketika baca doa ini, dua-duanya bisa harus kita sertakan karena maknanya seperti itu. Kemudian kita kembali ke judul bab al-istinja. Istinja secara makna kita sudah tahu ya, maksudnya bahasa kita itu cebok ya. Tadhiru mahalin najasah, membersihkan tempat keluarnya najasah. Minas sabilaini, dua jalan depan dan belakang. Kemudian perkataan beliau, wa qauluhu yustahabbu idza dakhala qala'a ayyuqaddima rijlahu yusra. Ai idza arada dukhuluhu aw dukhulahu wal qala', yakni maudi'u qada'il hajat. Qala' di situ tempat buang hajat. Kalau hari ini berupa WC. Kalau zaman dahulu ada yang sudah bangun WC, ada yang di tempat yang jauh dari jangkauan manusia.
Kemudian beliau menyebutkan 6 adab ketika masuk ke dalam tempat buang hajat. Beliau berkata, wa awaluha, atau yang pertama adalah mendahulukan kaki kiri ketika masuk, karena kaki kiri itu memang untuk hal-hal yang jelek, buruk atau yang kotor. Yang kanan untuk yang baik-baik. Kemudian beliau mengucapkan wa idza kharaja, atau masih perkataan beliau doa tadi. Di sana ada lafaz yang lain, ya, penjelasan bahwasanya doa ini Rasulullah mengatakan satu ma baina aurati bani Adam wal jin. Jadi penutup antara aurat bani Adam dengan pandangan jin adalah ayaqula bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain. Kemudian wa idza kharaja minhu qudimal yumna. Jika keluar darinya beliau mendahulukan yang kanan. Dalilnya hadis yang umum, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammunu fi tanaqulihi wa taraddulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli." Ini riwayat Bukhari wa Muslim. Ummul mukminin berkata, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang untuk mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, tanah kulihi. Kemudian menyisir rambut, waktu hurihi, dan juga ketika bersuci, ketika membasuh tangan, ketika wudhu, mandi, atau membasuh dua anggota kanan kiri, maka yang kanan didahulukan. Wa bisa kulli, dan dalam semua kegiatan beliau. Kemudian waqala, pada perkataan beliau waquli, jadi ketika keluar kudimal yumna waqala ghufranaka, ya, ghufranaka, ya Allah, semoga Engkau mengampuni kami. Kemudian membaca doa alhamdulillah alladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Jadi tidak bawa kacamata, pandangannya itu remuk-remuk, segini itu tidak jelas, harus digini. Wa ya'tamidu fi julusihi ala rijlihil yusra wa yansibul yumna. Ketika keluar mengucapkan ghufranaka. Adapun tambahan doa alhamdulillah dan seterusnya ila akhirih, fa fihi hadisun dhaifun wa huwa hadisun Anas. Fi sanadihi Imam Al-Busiri beliau berkata,
fi sanadihi Ismail ibnu Muslim wa huwa muttafaq ala tad'ifihi. Wal hadisu bi hadzal lafz birsali. Jadi tambahan alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani, ini di dalam sanadnya terdapat seorang yang disepakati kelemahannya dan hadis ini tidak sahih. Baik. Maka yang sunnah ketika keluar cukup kita mengucapkan ghufranaka. Nanti ada komentar, misal ada orang yang memegang hadis ini sahih misalkan dengan hujahnya, ya itu urusan yang mensahihkan. Karena kemarin kita sudah di pendahuluan sudah kita sebutkan. Kemudian termasuk tambahan yang terakhir dan menyandarkan ketika duduk itu pada kaki yang kiri dan meluruskan kaki yang kanan, ini juga hadisnya lemah. Hadis dari Suraqah bin Malik dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Qala Ibnu Hajar la na'lamu fil babi ghairihi wa fi isnadihi man la yu'raf. Tidak ada hadis yang lain dalam bab ini, kata Imam Ibnu Hajar, penulis Bulughul Maram. Dan di dalam sanadnya ada orang yang la yu'raf, tidak diketahui keadaannya. Jadi kemudian beliau berkata kembali, mu'allif, wa yastatiru biha'idin aw ghairihi. Jadi membuat penutup atau penghalang berupa dinding atau yang semisalnya atau yang selainnya. Wa yadrudu in kana fil fada'i, atau menjauh dari manusia ketika buang hajatnya di tempat terbuka. Wala yahillu lahu ayyaqdiya hajatahu fi thariq, yang pertama. Yang kedua, fi mahali julusin nas, di tempat-tempat orang duduk-duduk. Yang ketiga, tahtal asjaril musmirah, di bawah pohon yang sedang berbuah. Ini layahil, jadi tidak boleh seorang buang hajat di tempat-tempat yang tadi. Yang pertama kan di jalan, yang kedua di tempat di bawah tempat duduk-duduknya manusia, yang ketiga di bawah pohon yang sedang berbuah, yang keempat au fi mahali yu'adda bihin nas, ayu'da bihin nas, di tempat-tempat yang jika dilakukan akan mengganggu manusia, baunya mengganggu manusia. Jadi secara umum tadi, satu, mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke tempat buang hajat, keluar dengan kaki kanan, kemudian berlindung, ya, membuat penghalang di dinding atau sejenisnya, kemudian menjauh dari manusia kalau itu di tempat terbuka, kemudian menghindari beberapa tempat tadi. Nah, tempat yang 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ke-6, wala yastaqbilul qiblati wala yastadbiruha hala qada'il hajah. Jadi tidak menghadap ke kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, wa yastadiru bihadidin aw ghairihi. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Ja'far. Beliau berkata, kana ahabbu ma ustutira bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatihi hadfun aw ha'isun
haisun nahli akhrajahu Muslim. Jadi sesuatu yang paling disukai oleh Rasulullah digunakan untuk menutupi dirinya ketika buang hajat adalah hadfun. Hadfun itu martafa minal ard, gundukan tanah. Jadi Nabi kalau buang hajatnya itu di tempat terbuka, selain menjauh beliau mencari tempat tinggi, kemudian di situ ada tempat yang rendah, maka beliau turun di situ. Dan di hadis sana disebutkan beliau membawa tombak kecil, ditancapkan di atas, kemudian mungkin baju luarnya cantolkan di situ, sehingga orang yang lewat melihat itu, oh ada orang buang hajat, sehingga tidak mendekat. Wal hadisu wan nahlul multab, rumpun pohon kurma. Jadi pohon kurma itu sebenarnya seperti kalau di sini pohon salak, dia bisa bercabang, dan kalau dibiarkan cabangnya juga akan bisa membesar. Nah, yang ditanam itu cabangnya tadi, sehingga apa namanya? Itu sebagaimana kisahnya Salman Al-Farisi ketika rebus dirinya itu kan suruh rebus pakai berapa ribu tanaman kurma. Nah itu dari cabangnya. Jadi cabang yang sudah berakar dipotong. Cabang itu tumbuh dari bawah, bukan di atas, tapi di dekat dengan batang tanah. Jadi kalau berakar dipotong ditanam, potong ditanam. Nah beliau berlindung imma di tanah yang tinggi, kemudian di baliknya itu, atau di balik rumpun pohon kurma. Wa qauluhu, kemudian yang selanjutnya ya ba'udu in kana fil fadha. Ini berdasarkan hadis dari Mughirah bin Syu'bah, menjauh ya, ketika di tempat terbuka. Mughirah bin Syu'bah berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau tersebut nama Nabi atau Rasulullah jangan harus bersolawat. Harus bersolawat, dan itu termasuk kelebihan orang yang belajar membaca hadis Nabi. Kalau tidak jangan berdosa. Nabi itu tidak pernah melaknat atau mendoakan jelek kepada orang, melebihi orang yang tidak bersolawat ketika disebut nama. Didoakan kecelakaan. Nabi itu orang yang lembut. Ketika dikatakan rohimah rojulin, celaka seorang, kalau dikatakan rojulun ini ibu-ibu itu rojulun laki-laki tadi. Tidak, meskipun disebut rojulun, ibu-ibu masuk di dalamnya. Kalau disebutkan nama Nabi yang qala Nabiyyu atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus dijawab. Katanya Rasulullah apa? Dzukirtu indaha wa lam yusalli alaiha. Siapa yang celaka ini? Yang pertama, orang yang disebut namaku di sisinya dia tidak bersolawat. Celaka. Terus diamini sama Jibril. Amin. Jibril yang berdoa diamini oleh Rasulullah. Atau sebaliknya, Nabi yang berdoa diamini oleh Jibril. Nabi yang berdoa diamini oleh Jibril. Ada tiga doa. Baik. Jadi nanti jangan bisa ngitung, kalau kita baca 5 hadis ya minimal 5 kali kita bersolawat. Kalau dalam hadis nanti berulang lagi sallallahu alaihi wasallam sampai berapa? 10 kali, 10 kali bersolawat. Satu solawat jenengan akan dapat 10 solawat dari Allah. Man sholat, kata Rasulullah, man sholat alaiya sholatan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Apa solawat Allah bagi hambanya? Sana'uhu, ya, pujiannya, disebut-sebut namanya di hadapan para malaikat. Maka bisa jadi kita antum jenengan ini tidak dikenal kecuali tetangga dekatnya, bukan selebriti.
selebritis yang punya banyak penggemar di dunia, tapi terkenal di langit. Terkenal di langit. Faqala Mughirah berkata, ya Rasulullah bersabda, faqala Rasulullah bersabda, ya Mughirah, khudil idawa fa akhadnaha fantalaqa hatta tawara anni faqad hajatahu. Jadi ambilkan wadah air untuk istinja tadi, untuk bersuci. Maka aku mengambilkannya, maka beliau berlalu sampai menjauh dariku dan beliau menunaikan hajatnya. Akhrajahu Bukhari Muslim. Demikian juga hadis dari Jabir semakna dengan ini. Beliau bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena idza arada al-baraza intalaqa hatta la yarahu ahadun. Dahulu jika beliau ingin buang hajat, beliau pergi sampai tidak terlihat oleh seorang pun, sampai tidak seorang pun melihat beliau. Ini akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa isnaduhu sahih. Baik, kemudian pada perkataan penulis, tidak halal baginya untuk menunaikan hajat di tempat-tempat berikut ini. Yang pertama fitorik, yaitu di jalan. Kenapa? Karena tempat-tempat ini kalau orang buang hajat di sini akan mengganggu manusia. Mungkin kebidak, jelas ambune ini pun jelas. Nek kebidak itu repot, nek pas sandalan mau bingung, sepatuan apalagi kalau tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu langsung pincang. Pak, waktu berangkat ke kantor, kok di jalan ninja itu, sampai sana jadi kan langsung di. Yang ninja itu kadang nggak bau, yang bau langsung tetangganya. Sampai nih, atau gitu, cari-cari siapa ini tersangkanya. Jelas mengganggu. Jadi kesempurnaan Islam sampai hal-hal yang sederhana, tetapi itu dulu dilakukan oleh orang-orang yang masih belum mengenal adab. Hari ini dilakukan lagi oleh manusia. Jenengan mungkin sering melihat orang itu buka pintunya jebret, seret, hari ini nggak lagi tengok kanan kiri, ditutupi pintu. Biasanya mobil truk atau apa gitu. Pernah melihat Pak? Iya, kembali lagi ya. Tidak, jahiliyah tidak pernah kembali. Orangnya ya kurang ilmu. Rasulullah memperingatkan tentang hal ini. Menurut sebagian orang kan sederhana, ini tapi berbahaya. Rasulullah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, ittaqul la'inaini. Hati-hatilah kalian, takutlah kalian dengan dua hal yang mendatangkan laknat. Qalu wa ma la'inani ya Rasulullah. Apa dua hal yang mendatangkan laknat itu wahai Rasulullah? Qala alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Dia orang yang buang hajat di jalan manusia. Audillihim, atau di tempat-tempat berteduh mereka. Ini akhrajahu Muslim min hadis Abu Hurairah. Kemudian perkataan penulis, wala yastaqbilul qiblah, dan tidak boleh menghadap ke kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat.
Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini langsung menyebutkan secara pasti larangan tanpa diperinci. Beliau langsung menyebutkan saja, tidak disebutkan apakah itu di ruangan atau di dalam bangunan atau di tempat terbuka. Ini berdasarkan hadis yang umum dari Abu Ayyub Al-Ansari yang telah dibaca sebelumnya tadi ya. Belum kita baca ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ini belum kita baca. Idza ataitumul ghaita, ini hadis Abu Ayyub. Saya di sini tidak menyebutkan, disebutkan oleh pensyarah. Jika engkau mendatangi ghaid, tempat buang hajat, fala tastabbilul qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastabbiruha walakin sariku aw gharibu. Muttafaqun alaih. Jadi kalau engkau mendatangi tempat buang hajat, jangan menghadap kiblat, jangan membelakanginya ketika buang hajat ataupun kencing. Kebablasan saya terjemahnya. Jangan menghadap ke kiblat ketika buang hajat atau kencing, jangan juga membelakanginya. Akan tetapi menghadaplah ke utara. Di sini bukan, di sini ke timur atau ke barat. Gimana Pak? Gimana Mas? Ini Nabi itu enggak boleh menghadap ke kiblat, tapi kok sariku au gharibu. Di Ka'bah. Timur Tengah. Ini hadis Nabi. Bukan tulis kita. Kenapa kok Nabi mengatakan sariku au gharibu? Menghadap ke timur atau ke barat? Ya karena Nabi ngomongnya di kota Madinah. Kota Madinah itu ada di utaranya kota Mekah. Nah kalau menghadap ke utara nanti membelakangi, kalau menghadap ke selatan menghadap. Makanya disuruh menghadap ke timur atau ke barat. Ustaz, kalau sudah terlanjur posisinya itu gimana itu ngakalinya? Itu ada hadis dari Abu Ayyub sendiri itu menceritakan. Di dalam hadis ini lengkapnya. Faqadin nasyam wal marahid wa bu'inat nahwal Ka'bah. Dan WC itu dibangun menghadap Ka'bah. Nanharifu anha wa nastaghfirullah. Kami berpaling darinya dan kami beristighfar. Dijelaskan oleh saya di sini istighfar qalbiyah. Jadi WC-nya menghadap Ka'bah di negeri Syam. Akhirnya beliau berpaling dari arah Ka'bah. Ini yang menjadi dalil para ulama yang mengharamkan secara mutlak, baik di dalam bangunan ataupun di tempat terbuka. Ini yang diambil oleh Ibnu Abu Ayyub sendiri, juga An-Nakhai, dan banyak di antara juga diambil diikuti oleh Ibnu Taimiyah, juga Ibnu Qayyim, juga Ibnu Hazm. Karena memang jelas sekali Abu Ayyub mengatakan beliau di dalam bangunan. Jelas ya? Tapi di sana ada yang berbeda. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i merinci tentang hal tersebut. Nah, bagaimana saya sampaikan tadi, beliau mengatakan pensyarah jumhur ulama dari Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, dahabu ila jawazi dzalika fil bunyani dunal fadha. Boleh melakukan itu di dalam bangunan, tidak boleh ketika di luar. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini berkata, qala yartaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah. Aku naik
di atas atap rumahnya Hafsah. Apa Hafsah? Dekat terus nanti besok nggak masuk. Istrinya Nabi ya. Apanya Ibnu Umar? Ibnu Umar, apanya Ibnu Umar? Ya, saudaranya, Bu, kakak atau Mbak Ayu atau adik? Saudarinya Ibnu Umar. Beliau naik mungkin mau memperbaiki atau apa? Libat dihajati untuk satu kebutuhanku. Para itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihajatahu mustadbiral kiblata mustadbilal syam mustadbiral kiblati wal mustadbilal bilas syam. Ini akhrajahu Bukhari wa Muslim. Nah, Ibnu Umar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat menghadap ke Syam membelakangi Ka'bah. Berdalil-dalil itu maka jumhur ulama mengatakan boleh kalau di dalam bangunan, tidak boleh kalau di luar. Oh, ini masih panjang ternyata pembicaraannya, tidak sampai di situ. Kenapa? Di dalam kaidah usul fikih ada istilah al-qaulu muqaddamun 'alal fi'li. Qaul hadis yang pertama, hadis Abu Ayyub itu ucapannya Nabi. Sementara Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar ini perbuatannya Nabi. Ibnu Umar itu naik tidak sengaja, Nabi pun juga tidak sengaja tidak ingin menampakkan hal itu kepada orang lain. Maka yang perbuatan Nabi di sini ada ihtimal, ada kemungkinan itu khusus untuk Nabi. Sehingga singkat cerita Syekh Al-Basam yang kita baca, Syekh Al-Basam itu pensyarah kitab Taisirul Alam. Taisirul Alam itu kitab hadis pilihan Bukhari Muslim. Beliau mengatakan dibolehkan membelakangi kiblat kalau di dalam bangunan. Kalau menghadap di dalam maupun di luar tidak boleh. Dan saya lebih cenderung dengan yang beliau pilih. Jadi kalau jenengan kan visinya belum dibangun ya bisa ya ada ke utara ke selatan bisa ada hilang, tidak ada hilang. Sampai di situ mungkin ada yang ditanyakan. Kalau berkenaan dengan melukis sering jadi ganjalan saya masalah melukis. Ada yang bilang dilarang menghadap ke kiblat. Masa itu mudah. Masalah melukis itu jarang sekali dibahas, cuma sering jadi pertanyaan. Tidak begitu. Tapi pembahasan tentang meludah, kita disuruh meludah ke arah bawah itu ketika sholat. Itu adanya ketika sholat karena di masjid waktu itu kan pasir, sehingga kalau meludah jangan ke arah kiblat tapi ke bawah atau ke samping kiri. Kemudian ditutup dengan ini. Kalau di luar saya tidak tahu. Mungkin nanti ditanyakan pada ustaz yang lebih ahli. Tentang pembahasan ini tidak ada pertanyaan. Ini tentang menjawab sholawat tadi ketika kita Jumatan, ketika khotbah itu kan biasanya membaca sholawat. Itu kita boleh menjawab apa dalam hati apa nanti setelah selesai. Karena khotbah itu momen yang sakral di zaman Nabi itu. Orang yang tidak diajak ngomong oleh Rasulullah ketika khotbah mereka tidak berani tidak berbicara, sehingga sampai diriwayatkan orang atau pernah disampaikan ketika khotib berdoa pun kita tidak mengamini dengan jahar. Jadi olah alam mungkin dalam hati. Jadi mungkin nanti ada penjelasan yang lebih tepat ketika
ikuti bersama. Tapi wallahu alam. Jadi di situ memang kita diperintahkan untuk mendengar. Kalau riwayat-riwayat yang ada itu orang berbicara itu ketika diajak ngomong oleh khatib, seperti orang yang nggak sholat itu masuk kemudian ditanya kalau sholat itu, nah belum, jawabnya belum. Kamu udah sholat belum? Sholat dulu. Udur kalau itu orang Badui yang ujuk-ujuk datang kemudian ngomong Rasulullah halakatul amwal wa qad isubang atau isubur minta didoakan karena istisqa itu. Karena orang Badui itu orang dusun tidak tahu bahulu, tidak tahu adab, sehingga mereka mesti dapat udur. Dan sahabat senang kalau mereka datang, mereka nggak usah bertanya. Mereka pasti bertanya itu hal yang penting, wakil pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah sahabat itu mereka menjaga diri untuk bertanya. Khawatirnya apa? Ketika Rasulullah diam, sahabat bertanya, akhirnya turun ayat diwajibkan, itu jadi berat. Nah kalau orang Badui yang tanya itu, ya jangankan yang ngomong gitu ya, kencing di masjid itu Nabi jangan diganggu biar selesai. Ini istimewanya Badui, kalau datang sahabat senang. Lewat alam itu mungkin kekhususan orang Badui ya, ngomong ketika khutbah. Kalau yang tahu orang sahabat nggak berani ngomong ketika kalau tak musuh. Ada satu pertanyaan Ustaz. Ada satu kisah ini nyata, jika ditanyakan ke saya pun nggak bisa menjawab. Jadi ini ada kotoran ya, itu diambil kertas, dia nggak tahu ini kertas diambil, dimasukkan ke dalam WC. Nah ternyata ada kertas itu tulisannya labrak Allah. Nah gimana nih sikap? Ini sudah di dalam nggak bisa diambil lagi. Kalau sudah terjadi ya istighfar aja, tidak bertobat aja. Artinya masih boleh digunakan atau tidak itu WC-nya? Tidak masalah. Karena itu sudah memberatkan. Islam itu ya syariatnya tidak memberatkan. Jadi kalau sudah terjadi seperti itu, ya, semoga Allah mengampuni. Sebenarnya banyak bertobat saja. Istighfar, kemudian banyak beramal saleh, semoga dihapus habis itu kesalahan tersebut. Atau kalau mungkin biasanya orang pasang kloset yang pinter itu cuma dilengketkan di bagian permukaannya saja, itu dicukit pakai heater, itu nggak pecah kok, sekalian luas atau apa itu bisa, sehingga itu kalau tidak sampai ketemu hanya diambil semuanya dibersihkan misalnya. Kalau itu tidak memberatkan. Tapi memang biasanya kan butuh peralatan berkala juga, jadi disegerakan juga bisa untuk kehati-hatian. Tapi kalau itu memberatkan tidak bisa, ya bertobat saja.